Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai kategori makna leksikal untuk memenuhi tugas mata kuliah semantik yang diampu oleh Bapak Roni Nugraha Safroni, SPD, MPD, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Adapun nama-nama anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Irda Sopiani dengan nomor NPM 191063100821, yang kedua Rizka Afriliani dengan nomor NPM 191063100836, yang ketiga Jaina Hanifah dengan nomor NPM 191063100846, yang keempat Ade Irma dengan nomor NPM 191063108126, yang kelima Audrey Tiara Rabani dengan nomor NPM 191063108131, yang keenam Inayah Elvina Budiarti dengan nomor NPM 191063108146. Makna leksikal disebut juga makna yang terdapat dalam kamus. Makna leksikal ialah makna lambang kebahasaan yang bersifat dasar. Makna jenis ini merujuk pada arti sebenarnya dari suatu bentuk kebahasaan yang dapat berdiri sendiri tanpa melihat konteks. Kategori makna leksikal terdiri atas 5 bagian. Yang pertama ada kategori nominal, yang kedua kategori verbal, yang ketiga kategori adjektiva, yang keempat kategori pendamping, dan yang kelima kategori penghubung. Yang pertama ada kategori nominal, mengandung ciri makna benda, dan leksem-leksem nominal ini secara struktural akan selalu dapat didahului oleh preposisi di atau pada. Berdasarkan analisis semantik lebih lanjut, leksem-leksem nominal ini dapat dikelompokkan atas tipe-tipe, yaitu tipe 1 berciri makna utama orang, yang terdiri atas subtipe 1A berciri makna nama diri. Contoh, Lucky, Delmarik, Fenty, Bagus, dan Vito. Subtipe 1B berciri makna nama perkerabatan. Contoh, ibu, bapak, kakak, dan adik. Subtipe 1C berciri makna nama pengganti. Contoh, saya, kamu, dia, dan mereka. Subtipe 1D berciri makna nama jabatan. Contoh, guru, dosen, lurah, camat, dan gubernur. Subtipe 1E berciri makna nama gelar. Contoh, raden, doktor, dan sarjana humaniora. Kemudian yang terakhir ada subtipe 1F berciri makna nama pangkat. Contoh, sersan, letnan, dan kolonel. Tipe 2 berciri makna utama institusi. Contohnya, pemerintah, DPR, SMA, dan Pelni.
Tipe 3 berciri makna utama binatang. Contohnya hiu, kucing, harimau, dan bebek. Tipe 4 berciri makna utama tumbuhan. Dapat dikelompokkan atas tipe-tipe. Subtipe 4A berciri makna tumbuhan itu sendiri. Maksudnya mengandung segala sesuatu yang tumbuh. Contohnya rumput, ilalang, dan perdu. Subtipe 4B berciri makna pohon, yakni terdiri hanya yang berbatang keras. Contoh, kelapa, cemara, dan jati. Subtipe 4C berciri makna tanaman yang diusahakan sebagai sesuatu yang ditanam. Contoh, padi, bayam, kubis, dan wortel. Tipe 5 berciri makna utama buah-buahan. Contohnya durian, mangga, pisang, dan jambu. Tipe 6 berciri makna utama bunga-bungaan. Contohnya mawar, melati, kamboja, dan kenanga. Tipe 7 berciri makna utama peralatan yang terdiri atas. Subtipe 7A berciri makna utama alat masak. Contoh, panci, wajan, dan spatula. Subtipe 7B berciri makna alat makan. Contoh, piring, sendok, garpu, dan mangkuk. Subtipe 7C berciri makna alat pertukangan. Contoh, palu dan gergaji. Subtipe 7D berciri makna alat perbengkelan. Contoh, obeng, tang, dan kunci. Subtipe 7E berciri makna alat pertanian. Contoh, cangkul, sabit, dan bajak. Subtipe 7F berciri makna perikanan. Contoh, kail, jala, dan jaring. Subtipe 7G berciri makna alat rumah tangga. Contoh, lemari, meja, dan kursi. Subtipe 7H berciri makna alat tulis-menulis. Contoh, penghapus, pensil, dan ballpoint. Subtipe 7I berciri makna alat olahraga. Contoh, raket, bola, gawang, dan net. Tipe 8 mengandung ciri makna utama makanan dan minuman. Contoh, nasi, teh manis, susu, bakso, ayam goreng, dan es campur. Tipe 9 mengandung ciri makna utama geografi. Contohnya, sungai, gunung, lembah, samudra, dan laut. Kemudian yang terakhir ada tipe 10 yang berciri makna utama bahan baku. Contoh, pasir, semen, batu, dan kayu. Oke, masuk ke kategori kedua, yaitu kategori verbal. Jadi kategori verbal ditandai dengan mengajukan 3 macam pertanyaan terhadap subjek tempat verba menjadi predikat klausanya. Pertanyaan itu berupa, apa sih yang dilakukan subjek dalam klausa tersebut? Lalu, apa yang terjadi terhadap subjek dalam klausa tersebut? Dan bagaimana keadaan subjek dalam klausa tersebut? Berikut adalah tipe-tipe dari kategori verbal. Yang pertama ada tipe 1, menyatakan tindakan yang terbagi menjadi 3, antara lain yang pertama, pelakunya manusia. Contohnya adalah membaca, menulis, mengerjakan, dan lain sebagainya. Lalu ada pelakunya manusia dan bukan manusia. Contohnya adalah makan dan minum. Lalu yang terakhir ada pelakunya bukan manusia. Contohnya
adalah pagut dan patuk. Lalu masuk ke tipe kedua, yaitu menyatakan tindakan dan pengalaman. Contohnya adalah bilang, bicara, bentuk, bujuk, ancam, dan kenal. Contoh kalimatnya adalah Lucky membicarakan Mas Bram kepada kami. Dalam kalimat tersebut, Lucky sebagai pelaku. Membicarakan adalah verba yang menyatakan tindakan atau pengalaman, dan kami merupakan subjek pelaku yang mengalami. Lalu masuk ke tipe ketiga, menyatakan tindakan dan pemilikan. Pelaku berupa nomina berciri makna dan bertindak sebagai penggerak tindakan yang disebutkan oleh verba. Gimana contohnya? Fenty beli mobil dari Buayan. Jadi Fenty adalah pelaku sedangkan Buayan adalah pemiliknya. Contoh lainnya adalah minta, beri, pinjam, sewa, dapat, terima, dan bayar. Lalu tipe keempat, menyatakan tindakan dan lokasi. Contoh kalimatnya adalah Delmarich pergi ke toko bangunan. Contoh lagi, kata kembali, datang, masuk, pulang, naik, turun, lari, pindah, jauh, dan taruh, dan lain sebagainya. Lalu ada tipe kelima, menyatakan proses. Jadi contohnya gimana? Contohnya itu seperti kalimat bunga itu layu. Kata layu termasuk verba proses sebab. Contoh lainnya adalah kata tumbuh, terbit, dan pecah. Lalu tipe keenam, menyatakan proses pengalaman. Contoh kalimatnya adalah rupanya kau semakin cinta kepadaku. Cinta itu proses verba pengalaman. Lalu contoh lainnya adalah kata cemas, bimbang, was-was, ingat, sadar, ragu, kagum, dan lain sebagainya. Tipe ketujuh, menyatakan nomina yang mengalami suatu proses atau kejadian memperoleh atau kehilangan. Contoh kalimatnya, Persebaya menang 2-0 atas Real Madrid. Contoh lainnya, kata dapat, punya, dan memiliki. Tipe 8, menyatakan proses lokatif. Contoh kalimatnya, pesawat itu baru tiba dari Surabaya. Contoh lainnya seperti pada kata berangkat, pergi, sampai, maju, mundur, dan lain sebagainya. Tipe 9, menyatakan keadaan. Contohnya pada kalimat wajah Lucky selalu cerah. Contoh lainnya ada pada kata kering, ramai, rusak, dan lain sebagainya. Tipe 10, menyatakan keadaan pengalaman. Contohnya, Fenty memang takut kepada Pak Tubi. Contoh lainnya ada pada kata cemas, gugup, iri, jengkel, malu, dan berani. Lalu tipe 11, menyatakan keadaan yang menyatakan memiliki, memperoleh, atau kehilangan sesuatu. Contohnya, Pak Ali sudah memiliki istri. Contoh lainnya ada pada kata ada, berhasil, berwarna, dan beruntung. Lalu yang terakhir ada tipe ke-12, menyatakan keadaan lokatif. Contohnya adalah kalimat Pak Vito hadir di sana. Contoh lainnya adalah kata diam, mengalir, berhenti, bermimpi, dan menanjak. Kategori yang ketiga ada kategori adjektifal. Kategori adjektifal terdiri atas leksem yang dapat diawali kata ingkar tidak, dapat diawali kata pembanding paling, dan dapat direduplikasikan serta diberi imbuhan sinya. Ada 8 tipe pada kategori ini. Tipe pertama menyatakan sikap, tabiat, atau perilaku batin manusia. Contohnya ramah, galak, baik, jahat, berani, dan takut. Tipe kedua menyatakan keadaan bentuk, seperti bundar, bulat, lengkung, bengkok, dan lurus. Tipe ketiga menyatakan ukuran, seperti panjang, pendek, tinggi, dan gemuk. Tipe keempat menyatakan waktu dan usia.
seperti lama, baru, muda, dan tua. Tipe kelima menyatakan warna, seperti merah, kuning, hijau, dan biru. Tipe keenam menyatakan jarak, seperti jauh, dekat, dan sedang. Tipe ketujuh menyatakan kuasa tenaga, seperti kuat, lemah, tegar, dan segar. Tipe ke-8 menyatakan kesan atau penilaian indera, seperti sedap, pahit, cantik, dan tampan. Baik, saya Jaina Hanifah akan menjelaskan materi selanjutnya yang keempat, yaitu kategori pendamping. Kategori pendamping terdiri atas leksem-leksem tertentu yang mendampingi nomina, verba, adjektif, dan juga klausa untuk memberikan keterangan tertentu yang bukan menyatakan keadaan atau sifat. Kategori pendamping yang pertama yaitu pendamping nomina. Ada pengingkaran. Pengingkaran yaitu kata bukan yang ditempatkan di muka nomina tersebut, seperti bukan buku, bukan guru, bukan mereka, dan sebagainya. Selanjutnya yang kedua ada kuantitas atau jumlah untuk menyatakan suatu jumlah antara lain beberapa, yakni untuk menyatakan jumlah yang tidak banyak seperti beberapa orang, beberapa rumah. Kemudian yang kedua ada semua, yakni untuk menyatakan jumlah keseluruhan tanpa terkecuali, seperti semua orang, semua kendaraan, dan semua murid. Selanjutnya ada seluruh, yakni untuk menyatakan satu bagian kesatuan, seperti seluruh Indonesia, seluruh kampung. Yang selanjutnya ada sejumlah, yakni untuk menyatakan jumlah yang tidak tentu, seperti sejumlah orang, sejumlah anggota parlemen. Dan yang terakhir ada banyak, untuk menyatakan jumlah yang tidak sedikit, seperti banyak murid dan lain-lain. Pendamping nomina yang ketiga ada pembatasan. Leksemnya adalah hanya dan saja. Hanya ditempatkan di muka nomina, sedangkan leksem saja ditempatkan di belakang nomina. Misalnya, hanya air putih, kopi saja. Yang keempat ada tempat berada. Leksem yang digunakan adalah di dan pada. Misalnya, di kelas, pada suatu hari. Kemudian yang kelima ada tempat asal. Dapat berarti asal tempat, asal bahan, dan asal waktu. Leksem yang digunakan adalah dari. Misalnya, dari Bali, dari gula, dari tadi. Yang keenam, tempat tujuan atau arah sasaran. Leksem yang digunakan adalah ke dan kepada. Misalnya, ke kampus, kepada rektor. Selanjutnya, hal atau perkara. Leksem yang digunakan adalah tentang, mengenai, perihal, dan masalah. Contohnya, berdiskusi mengenai nilai-nilai sastra. Yang selanjutnya ada alat. Leksem yang digunakan adalah kata dengan. Misalnya, dengan pensil ketika kita menulis. Selanjutnya, pelaku. Leksem yang digunakan adalah kata oleh yang ditempatkan di muka nomina. Misalnya, oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir ada batas tempat dan batas waktu. Leksem yang digunakan adalah kata sampai dan hingga yang ditempatkan di muka nomina. Misalnya, sampai Jakarta hingga tengah malam. Pendamping perba. Yang pertama yaitu pengingkaran, yakni leksem tidak ditempatkan di muka perba. Misalnya, tidak makan. Sedangkan leksem bukan hanya digunakan di muka perba dalam suatu klausa yang dikontraskan dengan klausa lainnya. Misalnya, dia bukan menangis karena sedih, melainkan karena gembira. Kemudian, berbagai aspek antara lain aspek selesai, perfektif dengan leksem sudah, telah, pernah. Dengan contoh, kami sudah makan. Aspek belum selesai, imperfect, dengan leksem masih dan lagi. Dengan contoh, dia masih menyanyi.
Aspek baru mulai, inkoatif, dengan leksem, mulai, dengan contoh, kakak mulai membaca. Berbagai modalitas antara lain leksem, belum, sedang, akan, boleh, dapat, harus, wajib, mesti, dan jangan. Contoh, kita wajib membantu mereka. Kamu mesti menuruti perintahnya. Kuantitas antara lain leksem, sering, seringkali, acap kali, jarang, banyak, kurang selalu, dan sebagainya. Contohnya, bagus sering bolos. Kemudian kualitas antara lain leksem, sangat, agak, cukup, paling, dan sekali. Contoh, Bu Wayan sangat menyayangi mahasiswanya. Pembatasan antara lain leksem, saja, dan hanya. Contoh, dia makan saja, mereka hanya mengeluh. Pendamping adjektiva. Yang pertama itu pengingkaran, yakni leksem yang digunakan adalah kata tidak dan bukan. Misalnya, tidak baik, tidak gemuk, bukan buruk, bukan merah. Kemudian, kualitas adalah leksem yang digunakan kata sangat, cukup, agak, paling, sekali, maha, dan serba. Misalnya, agak datar, cukup baik, maha besar, pandai sekali, serba canggih. Kemudian, pendamping klausa. Kepastian, leksem yang digunakan pasti, tentu, dan memang. Contoh, dia pasti hadir. Dia memang pandai sejak dulu. Keraguan, leksem yang digunakan adalah kata barangkali, mungkin, boleh jadi. Contoh, barangkali dia suka padaku, kamu mungkin akan datang, boleh jadi tugas ini sangat mudah. Harapan, leksem yang digunakan adalah kata moga-moga, semoga, mudah-mudahan, hendaknya, sebaiknya, dan seharusnya. Contoh, moga-moga mereka sadar perbuatannya. Kalian hendaknya tidak perlu bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Irma. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 5. Kategori penghubung. Kategori penghubung terdiri dari leksem-leksem tertentu yang bertugas menghubungkan baik kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, maupun kalimat dengan kalimat secara koordinatif maupun subordinatif. Penghubung koordinatif. Penggabungan. Leksem yang digunakan adalah dan untuk menyatakan penggabungan biasanya antara dua buah kata, dua buah frase, atau dua buah klausa. Contoh, ibu dan ayah tidak ada di rumah. Selanjutnya, pemilihan leksem yang digunakan adalah kata atau. Contoh, bola ini kau beli atau kau curi dari anak itu. Selanjutnya, pertentangan atau pertentangan atau mengontraskan. Leksem yang digunakan adalah tetapi. Contoh, dia memang bodoh tetapi hatinya jujur. Selanjutnya, mengoreksi atau membetulkan. Leksem yang digunakan adalah melainkan dan hanya. Contoh, yang diperlukan dewasa ini bukan pemuda-pemuda yang pandai bicara, melainkan juga mau bekerja. Selanjutnya, menegaskan. Leksem yang digunakan adalah bahkan, itu pun, malah, lagi pula, apalagi, padahal, dan jangankan. Contoh, jalan-jalan di Surabaya seringkali macet apalagi jam-jam sibuk. Selanjutnya, pembatasan. Leksem yang digunakan adalah kecuali dan hanya. Contoh soal-soal itu dapat diselesaikan dengan baik hanya soal nomor 5 yang aku ragukan jawabannya. Mengurutkan. Leksem yang digunakan adalah lalu, kemudian, selanjutnya, dan setelah itu. Contoh, dia mengambil sebuah buku lalu duduk membacanya. Selanjutnya, menyamakan. Leksem yang digunakan adalah yaitu dan yakni. Contoh, tugas kami yaitu belajar. Kesimpulan dari sudah dibicarakan sebelumnya, leksem yang digunakan adalah jadi, karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian. Contoh, mereka orang-orang yang sering berlaku
curang. Oleh sebab itu, kita harus berhati-hati menghadapinya. Selanjutnya, penghubung subordinatif menghubungkan dua konstituen yang kedudukannya tidak setingkat. Penyebab leksem yang digunakan adalah sebab, karena, lantaran, dan berhubung. Contoh, kami tidak datang sebab kami tidak diundang. Akibat, leksem yang digunakan adalah hingga atau sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Contoh, copet itu dihajar massa sampai mukanya babak belur. Selanjutnya, syarat atau kondisi yang harus dipenuhi. Leksem yang digunakan adalah jika, jikalau, kalau, bila, bila mana, dan asal. Contoh, bila dia datang, kita segera berangkat. Selanjutnya, pengandaian. Leksem yang digunakan adalah andai kata, seandainya, dan andaikan. Contoh, andai kata ibuku masih ada, tentu ia akan bangga. Selanjutnya, penegasan. Leksem yang digunakan adalah walau, walaupun, biar, biarpun, meski, meskipun, kendati, kendatipun, sungguh pun, dan sekalipun. Contoh, sungguh pun kami hidup melarat, kami tidak akan mencuri. Selanjutnya, perbandingan. Leksem yang digunakan adalah seperti, sebagai, laksana, seolah-olah, dan seakan-akan. Contoh, sorot matanya begitu tajam, seolah-olah kami ini betul-betul bersalah. Selanjutnya, tujuan. Leksem yang digunakan adalah agar, supaya, untuk, buat, bagi, dan guna. Contoh, dia berangkat pagi-pagi supaya tidak terlambat tiba di kampus. Selanjutnya, waktu. Leksem yang digunakan adalah ketika, sewaktu, tak kala, sementara, selama, sambil, sejak, semenjak, sebelum, sesudah, setelah, sehabis. Contoh, sementara saya mandi, Bapak membaca koran. Selanjutnya, penjelasan. Leksem yang digunakan adalah bahwa. Contoh, ayah berkata bahwa hari ini dia akan ke Bogor. Selanjutnya, keadaan atau cara. Leksem yang digunakan adalah dengan dan tanpa. Contoh, dengan berbisik-bisik, obat teralang itu ditawarkan kepada mahasiswa.